Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terlupakan, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan lebat. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, namun kisah-kisah seram mengenai rumah tersebut masih sering dibicarakan penduduk desa. Mereka berkata, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong, ia dipenuhi dengan kenangan kelam dan rahasia yang tak terungkap. Alma, seorang jurnalis muda yang baru saja pindah ke desa tersebut, merasa tertarik untuk mengungkap kisah di balik rumah tua itu. Ia mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, sebuah keluarga tinggal di sana, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan rumah itu sejak saat itu ditinggalkan. Alma merasa, sebagai seorang penulis, ia harus menemukan kebenaran dan menulisnya. Suatu sore, dengan semangat yang membara, Alma berjalan menuju rumah tersebut. Jalannya melalui sebuah jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Hutan itu tampak gelap dan sunyi, seolah-olah menelan setiap suara yang ada. Ketika ia tiba di depan rumah tua itu, Alma merasa ada sesuatu yang aneh. Bangunannya terlihat rapuh, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang sudah pecah. Namun, sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk masuk. Alma membuka pintu yang berderit pelan. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, meskipun matahari masih bersinar terang di luar. Ia melangkah perlahan, hati berdebar. Lantai kayu yang usang berkeretak di bawah langkahnya, menambah kesan seram pada suasana. Bau tak sedap menyengat hidungnya, campuran antara kayu lapuk dan sesuatu yang lebih busuk. Tiba-tiba, Alma merasakan ada mata yang mengawasinya. Ia menoleh cepat, namun hanya ada bayangan samar di balik pintu yang terbuka sedikit. Alma menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan. Namun, jantungnya terus berdetak kencang. Ia melanjutkan langkahnya ke dalam rumah, berusaha menenangkan diri. Lalu, sebuah suara halus terdengar dari lantai atas, seperti langkah kaki yang perlahan-lahan menghampirinya. Alma berhenti sejenak. Ia mencoba menelaah suara itu. Apakah itu angin, atau mungkin sesuatu yang lain? Namun, tak ada yang bisa menjelaskan rasa takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. Alma berdiri diam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Suara langkah yang samar terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Dari atas tangga, seolah ada sesuatu yang menuruni pelan-pelan, menyentuh tiap anak tangga dengan lembut, seiring dengan suara lantai kayu yang berderit. Alma merasa tubuhnya kaku, seolah terhimpit oleh tekanan yang tidak terlihat. Ia ingin berlari, namun entah mengapa kakinya terasa terikat di tempat. Dengan napas yang berat, Alma menoleh ke arah tangga tua yang menanjak ke lantai 2. Tangga itu tampak gelap, seolah menyembunyikan segala sesuatu yang tak ingin diketahui. Namun, rasa penasaran yang lebih besar daripada ketakutan mendorongnya untuk melangkah maju. Dengan langkah ragu, ia mulai mendaki tangga yang berkeretak di bawah beban tubuhnya. Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara langkah itu pun semakin jelas, hingga terdengar seolah-olah mengikuti jejaknya. Ketika Alma mencapai lantai 2, ia mendapati sebuah lorong gelap yang panjang, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari jendela yang tertutup debu tebal. Di sepanjang lorong, ada beberapa pintu yang terbuka setengah, dan di ujung sana, sebuah pintu yang tertutup rapat menarik perhatian Alma. Suara langkah itu terdengar lebih jelas di belakangnya, seolah ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Alma berbalik cepat, namun tak ada apa-apa. Hatinya berdegup semakin kencang. Suasana di lorong itu semakin terasa menyesakkan. Alma melangkah dengan hati-hati, mendekati pintu yang tertutup rapat di ujung lorong. Pintu itu tampak berbeda dari yang lainnya, lebih kokoh dan lebih terawat, seolah seseorang pernah sangat peduli terhadapnya. Alma meraih gagang pintu yang dingin, perlahan membukanya. Di balik pintu itu, sebuah ruangan kosong menyambutnya, namun ada sesuatu yang membuat Alma merasa tidak nyaman. Lantai di dalam ruangan itu terlihat kotor, dan di salah satu sudut, ada sebuah lemari kayu besar yang tampak usang. Namun, yang paling aneh adalah meja yang terletak di tengah ruangan,
dengan kursi yang tampaknya tidak pernah dipindahkan. Di atas meja itu, tergeletak sebuah buku tua yang sampulnya sudah rusak, seolah telah bertahun-tahun tidak tersentuh. Alma melangkah masuk, meskipun rasa takut semakin menghimpitnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan buku itu. Tanpa pikir panjang, ia mendekatinya dan membukanya. Begitu halaman pertama terbuka, Alma merasa ada hawa dingin yang langsung menyelimuti ruangan. Tulisan-tulisan dalam buku itu tampak aneh, penuh dengan simbol-simbol yang tidak dikenal. Matanya terhenti pada sebuah kalimat yang tertulis besar di bagian bawah halaman pertama. Mereka yang datang, takkan pernah pergi. Seketika, Alma merasakan getaran di sekelilingnya. Lantai di bawahnya mulai bergetar pelan, dan suara langkah kaki yang tadi terdengar, kini berubah menjadi desisan halus, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Alma menutup buku itu dengan cepat, namun seolah-olah buku itu tidak ingin ditutup. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Tolong, keluar, sebelum terlambat." Alma terkejut, tubuhnya kaku seketika. Suara itu, meskipun halus, seakan berasal dari kedalaman ruangan yang tak terlihat. Ia menoleh dengan cepat, mencari asal suara itu, tetapi yang ia temui hanyalah dinding kayu yang lapuk dan bayangannya sendiri yang memanjang di bawah cahaya redup. Siapakah itu?" Alma berbisik, suaranya serak dan bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyesakan, diselingi dengan suara lantai kayu yang semakin berderit seiring waktu. Dengan tangan gemetar, Alma meletakkan buku itu kembali ke meja dan mundur perlahan. Namun, semakin ia menjauh, semakin dekat pula suara langkah yang terdengar dari arah belakangnya. Alma berpaling lagi, dan kali ini matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di atas tangga, di balik cahaya redup yang datang dari jendela, ada sebuah bayangan yang melintas dengan cepat, seolah sesuatu atau seseorang mengamati setiap gerakannya. Ketakutan semakin merayap dalam dirinya. Alma ingin lari, namun kakinya terasa terbenam di lantai. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengikatnya di tempat itu. Ia merasa seluruh ruangan itu mulai berubah. Sesuatu yang gelap dan menakutkan merayap keluar dari sudut-sudut rumah. Hawa dingin semakin menggigit, dan bau busuk yang lebih menyengat kini memenuhi udara. Lalu, terdengar lagi suara bisikan itu. Kali ini, lebih jelas, lebih mendalam, seolah berbisik langsung ke telinga Alma. "Kamu tidak bisa pergi, Alma. Rumah ini milik kami." Tiba-tiba, seutas cahaya hitam meluncur di sekitar ruangan, menggantung di udara dengan cara yang aneh. Alma menjerit kecil, mundur ke belakang, tetapi cahaya itu semakin mendekat, dan ia merasa seolah diseret ke dalam gelap. "Siapa kamu?" Alma berteriak dengan panik, suaranya tercampur ketakutan. "Apa yang kalian inginkan?" Namun, jawaban yang datang bukanlah suara lagi. Sebuah bayangan panjang dan gelap perlahan muncul di depan Alma. Siluetnya tampak kabur, namun tubuhnya yang tinggi besar dan berlekuk-lekuk aneh membuat Alma menggigil ketakutan. Mata bayangan itu berkilauan dengan warna merah menyala, dan dari mulutnya terdengar suara yang membuat darah Alma beku. "Kami adalah penghuni lama, yang tak pernah bisa pergi, dan kini, kamu akan menjadi bagian dari kami." Dengan cepat, bayangan itu melangkah maju, mendekatkan diri pada Alma dengan langkah perlahan namun pasti. Alma terperangah, tubuhnya tidak bisa bergerak. Seluruh pikirannya seakan terperangkap dalam rasa takut yang amat dalam, dan suara dalam kepalanya hanya bergema, semakin memekakan telinga. Jangan dekat." Alma berteriak, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk melawan rasa takut yang menguasai tubuhnya. Namun bayangan itu tidak berhenti. Semakin mendekat, tubuhnya semakin nyata. Bentuknya mulai tampak lebih manusiawi, namun wajahnya tetap terbungkus bayang gelap yang menakutkan. Setiap langkahnya memancarkan hawa dingin yang menusuk. "Terima kasih sudah datang," bisik suara itu, makin mendalam dan mengerikan. Dengan kekuatan yang tersisa, Alma berbalik dan berlari ke arah pintu. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, sesuatu yang keras dan tak terlihat menabrak tubuhnya. Alma terjatuh.
Tubuhnya terhantam ke lantai dengan keras. Pandangannya kabur, dan ia merasa sesuatu mengikatnya. Sebuah tangan dingin yang tak terlihat mencengkeram kakinya, menariknya kembali ke tengah ruangan. Alma mencoba berteriak, namun suaranya hanya melayang di udara kosong, tak pernah keluar. Bayangan gelap itu mendekat, menyelubungi tubuh Alma dalam kegelapan yang pekat. Semua yang ia bisa rasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk tulangnya, dan suara bisikan itu yang semakin menguat. "Kami akan membawa kamu ke dalam." Saat itulah, dengan sekuat tenaga, Alma berteriak dalam hati, berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia harus keluar dari sini. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, dunia di sekitarnya mulai memudar. Pemandangannya mengabur, dan Alma merasakan tubuhnya seolah-olah tertarik masuk ke dalam kegelapan yang tak terjangkau. Ruangan itu kini hanya dipenuhi oleh sunyi, dan pintu yang tertutup rapat. Alma terbangun dengan rasa kebingungan yang mendalam. Ia merasa seolah terjaga dari mimpi buruk yang tiada akhir, tetapi tubuhnya terbaring di lantai keras dengan punggung yang sakit. Hanya ada kegelapan di sekelilingnya, dan udara terasa lembab dan dingin. Ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia masih berada di dalam rumah tua itu. Namun, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Ruangan yang tadinya penuh dengan hawa dingin itu kini terasa sepi, seperti segala sesuatunya telah berubah. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemas, seolah kehilangan energi. Alma menyentuh kepalanya, merasakan kelembaban dari darah yang mengalir perlahan di tengkuknya, mungkin akibat jatuh tadi. Namun, rasa sakit itu tidak cukup untuk mengalahkan ketakutannya. Ia harus keluar dari sini. Sesuatu yang buruk baru saja terjadi, dan Alma merasa ia semakin terperangkap dalam rumah ini. Ia berusaha untuk mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Bayangan hitam, suara bisikan yang mengerikan, dan rasa terperangkap yang menghimpitnya. Namun, ingatannya mulai kabur, dan semakin ia mencoba mengingat, semakin semuanya terasa samar, seolah dirantai oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jahat. Dengan langkah-langkah goyah, Alma menuju ke pintu, mencoba untuk membuka pintu yang sama sekali tak bergerak. Ia menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tampaknya terkunci rapat. Tiba-tiba, sebuah suara kembali terdengar, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah tawa rendah yang datang dari dalam dinding, bergema di seluruh rumah. Alma menahan napas, tertegun di tempatnya. Mereka yang datang tidak pernah benar-benar pergi. Suara itu berbisik, kali ini lebih dekat. Alma berbalik cepat, dan melihat bayangan yang kembali muncul, lebih nyata, lebih mengerikan dari sebelumnya. Bayangan itu melayang di udara, tidak menyentuh tanah, dan seolah bergerak dengan gerakan yang tak wajar. Ketakutannya kini mencapai puncaknya. Alma merasa tubuhnya semakin berat, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya semakin cepat. "Apa yang kalian inginkan?" Alma berteriak. Matanya hampir terpejam karena ketakutan. Bayangan itu mendekat dengan lambat, dan suara tawa yang menyeramkan itu terdengar semakin kuat. "Kau ingin tahu apa yang kami inginkan?" Bisik suara itu dengan nada yang penuh kebencian. "Kami hanya ingin engkau menjadi bagian dari kami, bagian dari rumah ini." Alma menatap bayangan itu dengan mata yang membelalak. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga yang pernah tinggal di sini? Dan mengapa rumah ini tampak seperti tidak ingin melepaskan siapapun yang datang? Dengan sisa-sisa keberaniannya, Alma berteriak, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku akan keluar dari sini." Namun, bayangan itu hanya tertawa, semakin keras dan memekakan telinga. "Kamu sudah terlambat. Kalian semua sudah terperangkap di sini. Yang datang takkan pernah pergi." Tiba-tiba, Alma merasa tubuhnya seolah dihantam oleh gelombang energi yang sangat kuat. Suatu kekuatan yang tak bisa dijelaskan, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia merasa dirinya terhisap ke dalam lantai, ke dalam sebuah ruang yang tak terlihat. Lantai kayu itu lenyap di bawahnya, dan tubuhnya terperosok ke dalam kegelapan tanpa ujung. Ia terjatuh dalam keheningan yang mencekam. Alma merasakan seolah-olah waktu berhenti. Tubuhnya terperangkap dalam kekosongan yang dingin.
Namun, di dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu, sebuah cahaya samar yang jauh di depannya. Alma, meskipun terperangkap dan hampir putus asa, merasa bahwa cahaya itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan segala sisa kekuatan yang ada, Alma merangkak menuju cahaya itu, berharap untuk keluar dari mimpi buruk ini. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasa ada yang menghalanginya. Bayangan itu, yang telah mengikutinya, kini kembali mengelilinginya, lebih padat dan nyata. Tidak ada jalan keluar, Alma. Suara itu bergema, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Semua yang datang pada kami akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Alma merasa sesuatu yang dingin menyentuh tangannya, dan ketika ia menoleh, bayangan itu sudah berada tepat di depannya, menghadapinya dengan mata merah menyala yang penuh kebencian. Dalam detik terakhir itu, Alma merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah kekuatan yang tak terlihat menguasai tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Akhirnya, rumah tua itu kembali sunyi. Semua yang tersisa hanyalah debu dan bayang-bayang dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara halus yang terus berbisik, "Kami tidak pernah benar-benar pergi.